Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wafhamna ala syari'atin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita kepada ayat 175 daripada surat Al-Baqarah. Insyaallah kita pelajari sampai ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli mereka akan kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan, maka tidaklah sabar mereka atas neraka. Zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Demikianlah dengan bahwasanya Allah telah menurunkan ia akan kitab dengan hak. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berselisih-selisih mereka tentang kitab, lafi syiqaqin ba'id, sungguh di dalam perpecahan yang jauh. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Tiadalah kebaikan itu bahwa memalingkan kamu akan wajah kamu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Dan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina, dan akan malaikat dan kitab dan nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbi, dan memberikan harta yang dikasihinya. Zawil qurba wal yatama, terhadap yang mempunyai qarib dan anak yatim dan orang miskin dan ibnu sabil dan orang yang meminta-minta, dan tentang memerdekakan budak. Wa aqamas shalah, dan mendirikan salat dan membayarkan zakat dan menyempurnakan mereka dengan janji mereka apabila mereka berjanji, dan sabar mereka di waktu susah dan adanya mudarat, dan sewaktu perang. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sungguh banyak sekali materi yang sebenarnya didapati di dalam ayat-ayat tersebut. Apalagi kalau kita melihat kepada kata-kata atau lafaz-lafaz yang ada di dalamnya. Di dalam ayat itu kita temui mereka itu. Merekanya itu adalah orang-orang yang tidak benar itu sebetulnya. Nasara, Yahudi yang tidak membenarkan Muhammad SAW. Jadi mereka itu tuh banyak modelnya mereka. Nah, lalu mereka
kesesatan dengan petunjuk. Di situ kita temui membeli. Membeli itu artinya menukar kesesatan dengan petunjuk. Nyo berikan petunjuk, nyo lepaskan petunjuk, nyo ambil kesesatan. Azab dengan ampunan. Nyo biarkan ampunan Allah Subhanahu wa taala berlalu. Maka tinggallah untuk mereka tadi azab. Dan kemudian mereka tidak sabar atas neraka. Maksudnya untuk melepaskan diri daripada neraka itu perlu perjuangan yang sengit, ya, pengorbanan yang luar biasa. Dibutuhkan jihad yang tinggi, tapi mereka tidak sabar menjalani itu. Nah, demikianlah dengan bahwasanya Allah menurunkan akan kitab ini pakai alif lam, yaitu Quran bil haq, membawa kebenaran atau beserta dengan kebenaran, tapi yang terjadi adalah perselisihan mereka tentang apa yang ada di dalam kitab itu, yang membuat mereka tadi syiqaqin ba'id, berpecah belah. Yang pecah belahnya itu bukan pecah belah biasa, tapi sangat jauh sekali. Allah mengatakan ba'id, pecah belah yang jauh. Nah, dan kemudian di dalam ayat berikutnya Allah menyatakan bahwa kebaikan itu tidak bisa diukur hanya dengan menghadap ke timur dan ke barat saja. Maksudnya walaupun kita beribadah seperti sholat menghadap ke barat itu, jadi kebaikan itu bukan terletak di situ. Itu hanya merupakan pembuktian dari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, jadi yang kebaikan itu mana? Yang kebaikan itu adalah iman yang bergejolak di dalam hati. Pertama tentang Allah, tentang hari yang akhir, dan kemudian malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Itulah kebaikan. Kemudian memberikan harta yang dikasihi, bukan harta yang terbuang, bukan harta yang tidak disukai, tapi yang disukai. Zawil qurba, kepada qarib, orang yang hampir dengan mereka. Boleh hampir di situ berarti secara fisik, tetapi yang mutlak hampir di situ adalah seiman dan seakidah. Dan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan ibnu sabil dan orang yang minta-minta dan memerdekakan budak, itulah kebaikan. Nah, dan mendirikan mereka akan sholat, bukan hanya sekedar melakukan sholat, dan membayarkan zakat, dan menyempurnakan janji apabila mereka itu berjanji, dan sabar mereka di dalam kesulitan, di dalam kemudaratan, dan juga di dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka orang yang takwa. Jadi banyak nampak di kita kini dan harus kita bicarakan dalam ayat itu. Nah, maka yang perlu kita ingat bahwa banyak sekali manusia yang memang melepaskan petunjuk, ya, membiarkan petunjuk tadi berlalu, akhirnya mereka itu tinggal kesesatan untuk mereka. Nah, jangan lupa bahwa ada di sikoko petunjuk. Tidak dapat tidak, petunjuk yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Nyelopehkan Al-Quran. Kemudian pada kalimat berikutnya kita temui maghfirah, ampunan. Ampunan itu adalah merupakan kandungan daripada petunjuk tadi, kandungan daripada Al-Quran. Jadi walaupun Quran kita pegang, kita hafal misalnya, kita tahu artinya misalnya, tapi tidak kita pahami, tidak kita amalkan dengan benar, berarti kita melepaskan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah manusia terhadap Al-Quran. Ya, kita berulang mempelajari, membicarakan betapa pentingnya mempelajari Al-Quranul Karim itu. Dan ikulah dakwah yang dibutuhkan sebetulnya di masa kini.
Dakwah kiniko bukan hanya sekedar untuk memberitahu orang, memberitahu tentang mari kita bertakwa, mari kita tingkatkan iman dan lain sebagainya. Memang itu tidak salah. Tapi yang lebih dibutuhkan kini adalah bagaimana manusia itu agar dapat meresapi, menyadari betapa pentingnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah merupakan kebutuhan mutlak di dalam kehidupan. Kan ada 10 kebutuhan pokok, kan itu gagasan pikiran manusia. Ada sandang, ada pangan, apa-apa tuh, lain-lain, pendidikan dan segala macamnya, kesehatan, itu memang kebutuhan gitu. Tetapi sangatlah malang kalau kita tidak mampu merasakan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kebutuhan di atas kebutuhan-kebutuhan itu. Artinya, kalaupun badan sehat, tetapi kalau Qurannya jauh, petunjuknya jauh daripada kita, maka sehat itu tidak akan berarti. Malah sehat itu akan mendatangkan bencana. Itu sebabnya banyak orang-orang sehat itu yang berperilaku seperti, bukan lagi seperti manusia. Karena jauh daripada petunjuk, jauh daripada Quran. Tidak merasakan bahwa Quran itu adalah kebutuhan utama. Sandang, pangan misalnya, kebutuhan, memang itu kebutuhan. Tapi berapa banyaknya orang yang jauh daripada Al-Quran, yang sandangnya cukup, bahkan berlebih, berlimpah ruah, tapi dicelakakan oleh sandang, oleh pangannya sendiri. Nah, jadi artinya, walaupun kita banyak tahu tentang kebutuhan-kebutuhan kita dalam kehidupan yang sudah dirumus oleh orang-orang pintar, ya 10 tabaragaknya kebutuhan pokok tadi, kebutuhan apa tadi. Nah, kita sebagai orang beriman harus tambah cip. Ya, atau yang lebih tepat istilahnya bukan tambah, tapi yang mutlak adalah Quran. Nah, masukkan sadonya tadi kepada Quran tadi. Tidak akan berarti sehat, tidak akan berarti pendidikan, tidak akan berarti itu pangan, sandang, segala macamnya tadi akan membawa kepada kekecewaan itu kalau tidak dibarengi dengan Al-Quran. Artinya kalau tidak diatur dengan Al-Quranul Karim itu. Itu yang kita butuhkan kini. Nah, bayangkan, sedangkan di dalam pengajian-pengajian yang setiap pengajian barangkali kita tidak pernah lupa itu untuk mengajak, memperkenalkan bagaimana pentingnya Al-Quranul Karim itu di dalam kehidupan. Sulit juga merasakan bahwa itu adalah kebutuhan. Bayangkan orang-orang yang tak disentuh oleh pengajian, atau orang-orang yang hanya menerima pengajian hanya sekedar pemberitahuan. Bayangkan itu. Jadi balik itu kepada persoalan pokok. Andai kata seluruh bentuk kehidupan itu dapat disempurnakan tanpa Al-Qur'annya, tanpa hidayah, maka justru seluruhnya itu akan berakhir dengan bencana atau penyesalan. Itu harus tak komeh di kita. Harus teryakini di kita bahwa memang seperti itulah. Nah, untuk lebih meyakininya, lihatlah. Tidak dapat tidak. Berapa banyaknya orang yang sudah binasa, sesat oleh ilmu pengetahuan. Tinggi ilmu pengetahuannya, tapi karena Al-Quran tidak meresap dalam jiwanya, maka jadilah ilmu pengetahuannya itu membuatnya membuat bencana. Jadi jangan dikira semakin tinggi ilmu pengetahuan, semakin jauh manusia. Kalau semakin jauh daripada Al-Quran, maka dia akan lebih cepat dan akan lebih besar bencana yang akan ditimbulkannya. Semakin tinggi ilmunya, ya semakin besar bencana yang akan ditimbulkan. Semakin banyak hartanya, ya semakin kejamnya di dalam kehidupan di permukaan bumi. Itu sebabnya Quran itu disebut dengan petunjuk. Dari awal-awal sudah dibicarakan oleh Allah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian kitab, tidak ragu-ragu padanya,
tidak ada keraguan dalamnya, akan menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, timbul pertanyaan. Jadi Quran itu sebetulnya untuk membentuk ketakwaankah atau orang bertakwa yang akan ditunjuki oleh Al-Quran? Jawabannya jelas tadi, orang bertakwa yang akan mendapat petunjuk daripada Al-Quran. Berarti takwa itu tidak satu modelnya. Berarti banyak model takwa. Maka kalau kita lihat, apabila manusia itu tidak bertakwa, maka dia tidak akan mendapat petunjuk daripada Al-Quran. Apa arti takwa yang pertama tadi? Yaitunya rasa takutnya tertuju kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang manusia pun yang tak diberi rasa takut itu oleh Allah. Siapapun diberi rasa takut. Malaikat diberi rasa takut. Kalau tak takutlah malaikat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, tak akan beribadahnya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Iblis walaupun membangkang tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa yang akan ditunjuki oleh Al-Quran adalah orang yang benar memperposisikan rasa takutnya tadi, tidak menyimpang daripada Al-Quranul Karim. Nah, apa tuh? Pertama sekali jawabannya adalah rasa takut itu harus kepada Tuhan. Itu sebabnya sekurang-kurangnya ada 3 rasa takut kita tadi objeknya. Baru orang bertakwa, baru mendapat petunjuk daripada Al-Quran. 1, takut kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, takut kalau amalannya tidak diterima oleh Allah. 3, takut kalau hidupnya tidak punya ilmu atau gelap. Nah, apabila ada takut nanti gogo, baru Quran bisa memberi petunjuk. Tapi coba tak takut do kepada dosa. Kalau tak diampuni biarlah diampuni, jadi tak diampuni tak peduli tentang dosa, bacanya Quran ke menunjuki. Kalau tidak takut bahwa amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin Quran akan menunjuki orang itu. Kalau tidak takut bahwa hidupnya akan gelap, tak punya ilmu, tak mengerti, tak mungkin Quran akan menunjuk. Jadi orang bertakwa yang akan mendapat petunjuk daripada Al-Quran adalah orang yang rasa takutnya tadi sudah benar menurut Al-Quranul Karim. Bayangkan mulai masuk ini. Mana takut kita atau manusia di zaman kini? Dosa diampuni Allah, tidak diampuni Allah kah? Atau tidak mendapatkan sesuatu yang bersifat materi? Rata-rata di akhir zaman orang lebih takut tidak mendapatkan harta dibandingkan dengan tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan itu fakta, itu nyata, itu di dalam kehidupan. Itulah tadi, karena tidak adanya rasa itu, bergesernya rasa takut tadi kepada yang lain, minat tidak ada lagi kepada Al-Quran. Orang tidak takut lagi. Kalau ke mengaji seperti yang kini, nampak dengan apa? Kerugian. Banyak kerugian yang ditimbulkan oleh pengajian itu. Bahkan tua, duduk, detesimit dan lain-lain sebagainya, itu yang tampak. Akhirnya dia tidak takut kalau tidak mendapat pengajian, tidak dapat Al-Quran, tidak pelajari Al-Quran. Apalagi dibayangkan pula hal-hal yang akan didapatkan esok tentang harta misalnya, materi misalnya, bisa jadi gagalnya mendapatkan besok disebabkan pengajian. Dapatkan tua bisa gagal atau setidaknya kurang apa yang harus didapatkan besok. Nah, pada waktu itulah manusia tak mungkin ditunjuki oleh Al-Quran. Banyak Quran itu menunjuki mendidongana saja tidak Quran yang tadi pelajarinya. Begitulah seterusnya. Jadi itu pertanyaan yang bagus itu ya. Quran tidak akan memberi petunjuk kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi seolah-olah didengar seperti lalu bertakwa dulu baru
Quran memberi petunjuk. Sedangkan Quran itu membentuk ketakwaan. Jadi takwa di situ maksudnya adalah memposisikan rasa takut tadi atau yang diberi Allah rasa tadi secara benar. Itu yang sulit. Tidak terposisikan secara benar. Lai ada rasa takut, lai. Tapi apa yang dia takutkan? Macam-macam. Bukannya takut kepada dosa tidak diampuni. Bukannya takut kalau amalan tidak diterima. Bukannya takut kepada kehidupan tidak berilmu. Sehingganya jadilah mereka tadi menjadi orang yang salah takut, tidak lagi ditunjuki oleh Al-Quran. Jadi barangkali kok kita apa bona Quran kok ayat-ayatnya tahu bona kita di artinya, tetapi adonan tiga tadi tidak benar, rasa takut kita tadi tambah dengan rasa harap nanti itu tidak benar, maka jua hikmah itu tidak akan tumbuh dalam hati, hidayah itu tidak akan masuk ke dalam kalbu kita. Banyak itu rasa-rasa itu dan harus diposisikan secara benar. Nah dan kemudian apabila itu sudah terposisikan secara benar, maka Quran baru memberi petunjuk. Karena nyono ke Quran, rajin mempelajari Al-Quran, baru Quran beri petunjuk. Akan timbullah berbagai macam inspirasi di dalam dirinya tentang kehidupan, ya. Timbullah pengertian-pengertian di dalam dirinya tentang Tuhan, tentang alam, tentang dirinya sendiri. Akhirnya dia akan melihat bahwa Allah adalah merupakan tujuan, selain daripada Allah itu adalah merupakan alat. 30 setidak-tidaknya yang harus kita masak. Allah adalah tujuan, alam adalah alat, agama adalah petunjuk. Jadi bagaimana alam tadi supaya dapat kita sampai denya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang harus kita ingat. Artinya Allah tujuan, alam alat, sedangkan agama adalah cara. Bagaimana caranya alam tadi supaya membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau petunjuk tidak ada, salah kita memanfaatkan rasa-merasa tadi, maka justru akan terbaliklah kehidupan. Kalau Allah tadi merupakan tujuan atau agama merupakan tujuan, merupakan jalan, akhirnya akan terbalik. Allah lainkan menjadi alat, alam dan menjadi tujuan. Akhirat adalah tujuan, dunia adalah alat. Kalau yang tadi terjadi tidak dapat petunjuk daripada Al-Quran, akan terbalik. Artinya akhirat akan menjadi alat, dunia akan menjadi tujuan. Begitulah terbalik-terbaliknya kehidupan. Banyak kalau kita bicara tentang kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita di permukaan bumi, jaleh itu. Contohnya kalau terjadi hal-hal yang memungkinkan mendapatkan dunia, tuh agama dikorbankan. Ya, mulai daripada memerek kalau dapat itu dipakai agama untuk dapatkan keuntungan lebih. Ya. Dibungkui dengan agama. Sampai-sampai penampilan dibungkui dengan penampilan-penampilan agama. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai-nilai dunia, tak lebih daripada itu. Itu akibat karena Al-Quran tidak memberi petunjuk. Mengapa tidak memberi petunjuk? Karena salah memposisikan rasa yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi kita harus pandai-pandai itu. Kita lah diberi rasa takut atanyon bona ke diri. Bona yang harus kita takutkan di permukaan bumi. Jawabannya minimal nanti tadi. Ya. Kita diberi rasa harap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang paling kita harapkan, yang harus mutlak kita harapkan. Ya, itu kerojo kita. Itulah PR kita di dalam menjalankan pengajian, di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Lun bisa kita dapat ilmu langsung dicerbot apakan dia kepada orang lain? Mungkin bisa itu. Pertama sekali adalah kepada diri kita sendiri.
Kejadian Nabi, ibda binafsik summa li ghairik, mulai daripada dirimu dan kemudian baru kepada lain dirimu sendiri. Tapi karena sudah terbaliknya rasa tadi, akhirnya terbaliklah tindakan manusia, maka jadilah manusia itu pun di dalam mengamalkan pengajian itu sendiri, ilmu itu sendiri juga salah. Dapat kaji untuk agunanya untuk orang lain, ya. Itu kalau dapat kaji begunjang misalnya, ya, orang lain kan nampak adanya nasihat itu ya begunjang, ini ya taknya nyeli. Begitulah kesalahan-kesalahan yang terjadi bagi orang-orang yang tidak mendapat petunjuk daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, dan petunjuk itulah nanti yang akan membuat manusia tadi diampuni kesalahannya. Sebelum dapat petunjuk adulai. Walaupun banyak berbuat, banyak beramal baik, tapi petunjuk belum tepat sistem batinnya tadi, kehidupannya, Allah tidak akan mengampuni. Banyak itu hadis, banyak itu ayat yang menerangkan seperti itu. Salah satu hadis yang paling tegas benar adalah kamu tidak akan masuk ke dalam surga itu dikarenakan amalanmu itu. Tapi yang akan membuatmu masuk ke dalam surga itu adalah ridha Allah. Orang yang diridai Allah itu pasti itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti dosa diampuni itu kesalahannya tidak dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan. Sama kita beranak bercucu karena senang ridha kita kepada anak cucu kita, ya, walaupun yang salah tetapi itu kita tidak peduli, tidak pusing. Itu orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru di ujung ayat, fama asbarhum 'alan nar. Coba bayangkan berapa panjangnya jalan yang harus kita tempuh, berapa tingginya bukit yang harus kita daki. Dengan kata lain, berapa kesulitan mulai daripada memposisikan rasa merasa secara benar, kemudian mengilmui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baru petunjuk tadi datang kepada diri kita. Berapa itu jalan yang panjang harus kita tulis. Itu makanya dalam batang kaji dibunyikan di situ, pancang di medan lah tetoga, alamat tampak dari jauh, musim pemilu kesampai jalan yang panjang terturui, ya, musim pemilu kesampainya. Tapi sumantang purba itu, kalau mulai sungguh kita berjalan, lamu lambe kesampai jua. Apa ayatnya? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami, niscaya akan kami tunjuki jalan kami. Maka berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah